Selamat malam semuanya. Welcome back to Worship and Words. Tahun yang baru ini sama-sama kita muji dan muliakan Tuhan karena kita tahu kita makin disempurnakan dalam Tuhan. Untuk Anda sekalian yang menonton melalui Instagram maupun YouTube, jangan lupa permohonan doa Anda bisa disampaikan di kolom chat. Jadi kita sama-sama akan doa, kita puji, angkat, muliakan nama Tuhan di tempatnya. Come on. Let's worship Him. Sebab Allah yang beserta kami Tuhan, Kau Allah yang kami tinggikan Yesus. Penyelamatku datang bagi hidupku. Kau pilih dan panggilku sepenuhnya milikmu. Engkau Tuhan besertaku, sumber damai di hidupku. Immanuel, Raja damai bersamamu, kekuatanku. Makasih Tuhan, Kau Allah selalu beserta kami. Setiap langkah hidup kami terlepas dari Yesus, Kau penyelamatku, datang bagi hidupku. Kau pilih dan panggilku, sepenuhnya milikmu. Engkau Tuhan besertaku, sumber damai di hidupku. Immanuel, Raja damai bersamamu, kekuatanku. Kami yakin melangkah dalam tahun baru ini Tuhan, bersamamu Tuhan, karena Engkau sudah terlebih dahulu menyinari langkah kami. Thank you Jesus. Tak pernah ragu, tak pernah Kau tinggal. Terangmu bersinar di atasku, sinari di setiap langkahku. Damai-Mu memerintah atasku, untuk seluruh hidupku. Engkau Tuhan besertaku, sumber damai di hidupku. Immanuel, Raja damai bersamamu, kekuatanku. Makasih Tuhan, hanya Kau yang kami sembah.
kasih Tuhan. Jesus. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan Kau hadir. Dalam setiap kemenangan kami, Kau hadir Tuhan. Kau sungguh setiap langkah hidup kami Tuhan. Kau beserta kami. Thank you Lord. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Dalam setiap musim hidup kami Tuhan, Kau melangkah dengan kami. Kau jadikan kami makin serupa denganmu Tuhan. Karena Kau cinta sama kami Tuhan. Kau cinta sama kami, terlalu cinta sama kami Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kehadiran-Mu, pengorbanan-Mu. Terima kasih. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau masih perhatikan kami. You know us by face, by name. Karena itu Tuhan, satu-satunya Allah yang kami sembah hanya nama-Mu Tuhan. Thank you Lord for everything. Terpujilah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu. Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku.
Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita mau puji dan sembah nama Tuhan. Kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau serahkan hati kita sama Tuhan. Yes, Yesus Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, Yesus tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus, hanya Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap
kita semua ambil waktu ini. Kita ingat sekali lagi betapa besar kebaikan Tuhan sepanjang tahun kemarin. Dia Allah yang ada dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, saudara. Just trust in Him. Kita percaya sama Tuhan. Believe in Him. Because He never fail. He never fail us. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi, tak pernah lalai. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun, Engkau sungguh sempurna. Lebih dari apapun, hadir-Mu meneduhkanku. Bapa, ku percaya padamu. Aku biji mata-Mu, Kau membangun hidupku. Dalam segala perkaraku, Engkau turut bekerja. Ku percaya padamu, Bapa. Kami sembah. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi, tak pernah lalai. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun, Engkau sungguh sempurna. Lebih dari apapun, hadir-Mu meneduhkanku. Bapa, ku percaya padamu. Aku biji mata-Mu, Kau membangun hidupku. Dalam segala perkaraku, Engkau turut bekerja. Ku percaya padamu, Bapa. Ku percaya padamu. Aku biji mata-Mu, Kau membangun hidupku. Dalam segala perkaraku, Engkau turut bekerja. Ku percaya padamu, Bapa. Saya padamu, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yesus. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku. Ya Roh Kudus, Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa, dan rohku. penasehat.
jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Kau Allah yang maha hadir dalam segala aspek hidup kami Tuhan. Kau ada di sana, Kau lihat kami, Kau sertai kami. Thank you. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu Terjadi bagiku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku. Kami butuh Kau Tuhan. Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Engkau maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, Kuasa-Mu, kuasa-Mu, kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. hidupkan jiwaku. Engkau maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Kuasa-Mu Tuhan, Hanya kuasa-Mu Tuhan. Kau terjadi Mari sama-sama kita sembah dan muliakan. Engkau maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Kau pimpin setiap hidup kami, setiap langkah kami Tuhan. Hidupku Yes. dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Di tempat kita masing-masing, boleh berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Yesus kita hari ini. Dia hadir, Dia ada di tempat saudara masing-masing. Oh, we praise you God, we praise you God. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, dimanapun Anda sedang menonton acara ini lewat YouTube, lewat Instagram, dimanapun Anda ada, kita diingatkan hari ini bahwa Dia maha hadir. Dia ada di ruangan saudara saat ini. He's right there with you. Dia ada bersama dengan Anda. Dia sedang ada di ruangan saudara masing-masing untuk mengerjakan sesuatu. Waktu dia hadir di sebuah tempat, dengan aktifnya rohnya itu bekerja. So, malam hari ini apapun yang sedang kita butuhkan, apapun yang
sedang kita hadapi, apapun yang sedang mungkin kita gumuli dalam kehidupan kita, Dia ada. Dia tetap memperhatikan kita. Dia tetap bekerja buat kita. He's working even right now. So apapun kebutuhan kita, apapun yang menjadi doa dan permohonan kita, yuk kita bawa sama Tuhan bersama-sama. Malam hari ini saya mengajak kita berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita berdoa untuk diri kita masing-masing di sepanjang tahun ini, sepanjang tahun 2022. Hari besok apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Tapi satu hal yang kita tahu pasti, kita tahu pribadi siapa yang menjamin masa depan kita di tahun 2022. So angkat kedua tangan saudara masing-masing di tempat Anda. Angkat kedua tangan saudara malam hari ini. Let's receive this from God. Tuhan, kami menerima kepenuhan Tuhan buat kehidupan kami pribadi sepanjang tahun ini Tuhan. Sepanjang tahun 2022 ini kami yakin, kami percaya masa depan kami dijamin oleh Tuhan. Kami yakin ya Tuhan, setiap musim kehidupan kami, setiap kondisi kehidupan kami itu dijamin oleh Tuhan. Apapun yang kami nggak tahu, Tuhan sudah tahu. Apapun yang belum kami hadapi, oh Tuhan, tidak ada hal yang merupakan kejutan buat Engkau. Nothing comes as a surprise to you, oh God. So Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu malam hari ini. We surrender our lives, oh God, to you. Kami serahkan masa depan kami. Kami serahkan semua aspek kehidupan kami Tuhan kepadamu malam hari ini. Mengetahui bahwa Engkau yang pegang hari esok dan kami aman di dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan. Oh, we thank you God and we praise you God for that. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita semua berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Untuk keluarga kita di sepanjang tahun 2022. Anda boleh berdoa buat pernikahan saudara. Anda berdoa buat mungkin masa depan anak-anak saudara. Mungkin Anda berdoa buat orang tua saudara. Atau Anda berdoa buat saudara atau relatives Anda atau anggota keluarga siapapun itu. Mari kita bawa sama-sama keluarga kita ke dalam tangan Tuhan. Meyakini di tahun 2022 Dia mengerjakan sesuatu di dalam keluarga kita dan juga melalui keluarga kita. Kemudian angkat tangan kita sama-sama. Tuhan Yesus, malam hari ini kami menyerahkan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, aku membawa setiap pernikahan ke dalam tangan Tuhan. Oh God, I speak healing into marriages. God, I speak restoration into marriages. Tuhan, aku perkatakan keromantisan yang lebih lagi Tuhan dalam setiap hubungan pernikahan. Ada hubungan-hubungan ya Tuhan yang semakin dipulihkan, yang semakin menjadi kuat ya Tuhan di tahun ini. Yang melihat bahwa kasih Tuhan itu menjadi dasar yang luar biasa buat setiap kehidupan pernikahan yang ada ya Tuhan. Untuk kehidupan pernikahan yang mungkin sedang struggling di hari-hari ini. Oh Tuhan, I pray that you would bring healing. Engkau sendiri yang akan membawa kesembuhan ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan membawa pemulihan. Kasih Kristus menjadi dasar dari setiap pernikahan yang ada. Ya Tuhan, ada kebahagiaan, ada kejayaan, ada pernikahan-pernikahan yang berhasil di dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa untuk hubungan orang tua dengan anak. Ya Tuhan, ada pemulihan yang luar biasa, ada keharmonisan yang terjadi di dalam nama Yesus. Buat kami Tuhan yang berdoa untuk anggota keluarga kami yang lain, untuk mungkin masalah di keluarga atau apapun itu. Oh God, we're trusting you tonight. Kami mempercayai Engkau Tuhan malam hari ini. Ya Bapa, biar Engkau sendiri yang menjamah, Engkau sendiri yang mengulurkan tangan-Mu atas setiap keluarga kami Tuhan. We thank you Jesus. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita sama-sama untuk berdoa untuk pekerjaan kita, untuk usaha kita, apapun yang kita lakukan. Mungkin Anda bekerja di sebuah perusahaan atau Anda memiliki sebuah perusahaan atau itu usaha milik saudara sendiri. Kita bawa pekerjaan kita sama-sama ke dalam tangan Tuhan. Meyakini oleh anugerahnya Dia bukan hanya mengizinkan kita berhasil, tapi berjaya di dalam perkenanannya Tuhan. Saya ajak kita sekali lagi angkat kedua tangan kita bersama-sama. Simbol bahwa Anda menerima penyediaan Tuhan buat kehidupan saudara malam hari ini. Tuhan, malam hari ini kami membawa usaha dan pekerjaan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Apapun itu yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, ya Tuhan, kami yakin itu hanya dari Tuhan datangnya. Kami bersyukur kalau Tuhan percayakan kami ada di marketplace
workplace Tuhan, ada di dunia bisnis, pendidikan, pemerintahan, entertainment Tuhan, media Tuhan, usaha, atau apapun itu ya Bapa. Tuhan kami perkatakan, biar anugerah dan perkenanan Tuhan tercurah atas setiap anak-anak-Mu saat ini. Oh God, I speak that your favor, oh God, will be poured out right now in this moment. Ya Tuhan, perkenanan-Mu tercurah atas setiap kami. Engkau memberikan kami semua kreativitas yang lebih lagi. Engkau memberikan kami semua hikmat ya Tuhan, untuk mengetahui apa yang harus kami lakukan, keputusan apa yang harus kami ambil. Ya Tuhan, kami berdoa, Engkau sendiri yang membukakan pintu-pintu untuk setiap kami di sepanjang tahun 2022 ini ya Tuhan. Engkau membukakan kesempatan yang baru bagi kami. Engkau mendatangkan klien, Engkau mendatangkan customer dari tempat dan area atau yang kami gak pernah pikirkan sebelumnya ya Tuhan. Tapi terjadi oleh karena tangan Tuhan, karena perkenanan Tuhan, karena favor Tuhan. Itu mengiringi setiap langkah kehidupan kami. Kami klaim Tuhan, di tahun ini ada sebuah kebangkitan dalam pekerjaan kami masing-masing. There's build and fight dalam setiap spirit kami masing-masing Tuhan. Dan kami perkatakan di tahun ini kami boleh ya Tuhan bukan hanya mengalami keberhasilan, tapi kami berjaya di dalam perkenanannya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami tahu di malam hari ini mungkin kami yang lain, kami punya banyak doa dan permohonan yang lainnya. Ya Tuhan, kami percaya apapun yang kami hadapi Tuhan jauh lebih tahu. Dan Tuhan sendiri yang akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan yang paling sempurna untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biar dalam beberapa menit yang akan datang ini Tuhan sendiri yang bicara buat setiap kehidupan kami, mempersiapkan kami, meneguhkan hati kami ya Tuhan. You are so welcome in each and every of our place. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin. Amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Alright. Hey, Happy New Year, selamat tahun baru, selamat datang di Worship and Words yang pertama di tahun 2022 ini. Senang sekali, saya Elisha Basutopo, saya dari Alpha Omega Church saat ini di Jakarta. Bisa menyapa Anda semua, kita bisa ketemu lagi lewat media yang seperti ini. It's always a joy to be with you di setiap pertemuan Worship and Words yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, senang banget mengawali tahun 2022 ini di hari Kamis yang pertama kita bisa ketemu, kita bisa doa sama-sama, worship sama-sama. Dan di beberapa menit yang akan datang ini saya berharap pesan ini bisa menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah penghiburan dan juga sesuatu yang mengisi setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua tipe orang dengan pikiran tentang happy atau tentang kebahagiaan. Jenis yang pertama itu orang yang berpikir bahwa gini, I'm not happy with where I am right now. Aku gak happy dengan kondisiku yang sekarang, kayak seandainya ini, seandainya itu. Nah, ada orang yang kedua adalah orang yang happy dengan kondisinya yang sekarang. I'm very happy with where I'm at, juga mungkin menemukan kepuasan ya atau kebahagiaan dalam apa yang sedang dihadapi. Nah, terhadap dua jenis pikiran orang ini, mau yang manapun, seringkali Tuhan itu menyatakan kehendaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengawali tahun ini, saya pengen kita itu menyadari bahwa gini, saat kita tuh mulai nyaman, ya kita mulai nyaman dengan sesuatu, seringkali Tuhan itu menghampiri kita, bicara sama kita bahwa gini, aku sedang mempersiapkan kegerakan, be ready for it. Oke, jadi seringkali Tuhan itu waktu kita nih udah nyaman nih, makanya kan kadang aduh kayak kenapa ya hidup tuh gak pernah gitu loh yang kayak agak nyantai, agak apa, kan banyak orang yang bilang gitu ya. Gitu. Nah, karena gini, saat kita mulai nyaman, Tuhan akan datang sama kita dan Tuhan akan bilang gini, aku sedang mempersiapkan sebuah pergerakan yang baru, be ready for it. Karena dia bukan hanya sekedar menciptakan kita supaya hidup kita nyaman-nyaman diam-diam aja. Tapi he moves, dia bergerak. Nah, saat hidup kita lagi nggak nyaman pun, kadang-kadang itu menjadi cara untuk Tuhan bicara,
atau di keadaan yang tidak nyaman itu Tuhan itu menghampiri kita dan dia bicara bahwa hey aku sedang mempersiapkan pergerakan, be ready for it. Nah sehingga pergerakan ini adalah gambaran bahwa gini, Tuhan itu mau membawa setiap kita untuk selalu bertumbuh. Oke, Tuhan itu kepengen membawa setiap kita untuk selalu bertumbuh. Dan pergerakan ini adalah gambaran bahwa Tuhan mau membawa kehidupan kerohanian kita untuk makin maju, makin berbuah, makin dewasa dan makin serupa dengan Yesus. Gitu. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian jangan sampai gini terus Anda ngedenger ini ya, terus habis itu terimanya salah nih, kayak negatif, kayak contohnya misalnya gini. Oh, ngomongnya tadi itu kayak when God moves ya kan, berarti Tuhan tuh suruh saya cari kayak pasangan yang baru, nggak gitu konsepnya ya kan, jangan salah gitu. Atau misalnya gini, oh ngomongnya tadi katanya when God moves ya, terus kita tuh harus ambil keputusan yang kadang-kadang tuh bisa kayak nggak nyaman gitu. Jadi kan ya berarti aku harus invest lagi duitku ke manapun yang bisa gitu. Ya kan high risk high return, nggak gitu juga ya kan, konsepnya nggak gitu. Atau kayak oh when God moves ya, katanya kayaknya aku sudah waktunya untuk ganti dari pekerjaan yang ini. Kayaknya aku harus pindah deh dari sini gitu. Soalnya ini sudah mulai nggak nyaman gitu. Kayaknya Tuhan berbicara. Hati-hati juga gitu ya kan. Atau misalnya kayak oh karena ini when God moves gitu. Jadi mungkin harusnya kayak aku berhenti pelayanan. Atau nggak pelayanan di ini. Atau beda. Atau coba ini coba itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian itu kita harus hati-hati ya. Itu namanya ngawur moves. Bukan when God moves. Ya kan itu artinya kayak pergerakan yang kita nggak berhikmat gitu. Kita kudu hati-hati. Nah pergerakan yang Tuhan buat itu selalu membawa pribadi kita, khususnya kerohanian kita juga makin maju, makin diproses, makin didewasakan, makin berbuah dan makin serupa dengan Yesus. Nah contohnya karena gini, kepada Nehemia yang dia udah settle nih di tempat pembuangan. Pekerjaannya dia udah bagus, he had a very good job. Terus dia bekerja directly langsung sama raja sayang sama dia, kurang apa coba Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi Tuhan itu stir up hatinya, Tuhan menggerakkan hatinya untuk yuk ngebangun tembok Yerusalem. Ya kan, let's build and fight. Wah kayak Alpha Mega Church di tahun 2022. Kepada Abraham yang nyaman, he was doing so well in his land. Kayak dia keluarganya di situ, bapaknya di situ, semua di situ. Tiba-tiba Tuhan panggil dia. Gitu, ayo Abraham let's go. Kemana? Ikut aja. Wah itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus kepada Israel. Tuhan selalu ngajak Israel untuk bergerak. Ada tiang awan dan tiang api yang memimpin mereka terus ya kan di siang hari, di malam hari untuk ayo bergerak, let's move. Gitu. Terus kepada murid-murid Yesus, mereka dari tempat mereka yang mungkin cuman gitu-gitu aja atau mungkin gak happy atau apa, Tuhan ajak bergerak untuk apa, Tuhan kasih purpose, a higher purpose even. Ya kan, tujuan hidup yang lebih tinggi, yang lebih besar untuk setiap kehidupan mereka. Nah sehingga kita perlu sadari ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah gini, dia bergerak saat kita siap atau tidak siap. Oke, boleh diketikkan di kolom chatnya masing-masing di YouTube, di Instagram, kita ketik sama-sama ya. Dia bergerak saat kita siap atau tidak siap. You are ready or not, he's moving. Ya kan? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap tahun di Belgia itu ada sebuah lomba balap sepeda yang diadakan di setiap akhir bulan Februari. Oke, jadi di Belgia setiap akhir bulan Februari selalu ada kayak kompetisi sepeda. Di Indonesia akhir bulan Februari itu kayak masih musim-musim hujan kayak gitu ya. Nah di Belgia itu masih musim dingin gitu, atau ya hampir akhir tapi seringkali itu masih musim dingin gitu. Nah banyak racer atau pesepeda yang di season winter mungkin dia agak lebih santai gitu, kurang latihan, dinginnya lebih enak di dalam gitu, nggak bisa keluar nih, nggak bisa latihan di tanjakan ya kan, latihannya ya pakai alat di dalam rumah, jadi ya gimana ya gitu. Nah sementara gini racer yang mentalnya adalah gini, kok kapan aja bisa terjadi nih gitu lombanya gitu kan, atau mungkin kayak I have to be ready anytime gitu yang dia pikirkan, maka pesepeda ini atau racers ini mereka nggak taking a break, mereka nggak malas-malasan tapi mereka staying on track. Nah sehingga gini, siap atau nggak siap pesepedanya, lomba itu akan tetap diadakan di bulan Februari.
ya kan? Hujan atau enggak di Indonesia, lombanya yang di Belgia akan tetap jalan di akhir bulan Februari. Gitu, mau jalanannya basah, mau becek, mau kayak gimana pun, it has to happen. Gitu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ilustrasi ini menggambarkan juga perjalanan kehidupan kita. Khususnya perjalanan kehidupan rohani kita. Kita siap atau enggak siap, Tuhan itu selalu bergerak. He's always moving. Dan dia selalu bergerak untuk mengajak kita ngalamin pertumbuhan. Khususnya dalam pertumbuhan rohani, dalam kedewasaan, dalam juga khususnya ini mengenal dan mengalami Tuhan. Gitu. Nah jadi waktu Yesus ketemu sama Matius. Matiusnya siap atau enggak siap, dia bilang ikut aku. Terus kayak, aduh Tuhan gak tahu nih, gak siap nih, gak tahu nih, masih gini nih, masih gitu sih. Yesus cuma bilang follow me. Lo mau ikut enggak gitu? Siap atau enggak siap Tuhan gerak. Waktu sama Sakeus, dia lagi di atas pohon. Ya kan, Sakeus aku harus datang ke rumahmu. Aduh Tuhan, belum masak loh saya Tuhan, ya ampun ya apa. Mau makan apa aja buat Tuhan Yesus. Tapi siap atau enggak siap, he's coming, he's moving. Ya kan, sama siapapun itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Yesus itu memanggil, dia kan terus bergerak, siap atau enggak siap. Nah sehingga ini memberitahu kita bahwa God is always moving. Dia itu selalu bergerak, sehingga kita perlu jadi pribadi yang selalu membuka hati dan pikiran kita. Dan punya sikap yang, wah dia bergerak terus nih. Kayaknya kita harus ngikut deh. Saya diikuti Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dia bergerak itu akan terjadi anytime. Waktu kita siap atau enggak siap. Membawa kita ke yang berikutnya gini. Dia bergerak maka dia akan memanggil. Oke, kita ketikkan sama-sama di kolom chat kita masing-masing. Dia bergerak maka dia akan memanggil. Oke, yes tadi siap atau enggak siap dia bergerak. Tapi dia tuh Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang sangat generous. Dia Tuhan yang sangat mikirin kita, mikirin Anda dan saya. Sehingga waktu dia itu mau bergerak, dia kasih sign, dia manggil. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian kayak keren banget gak sih? Tuhan itu kalau dia mau bergerak, kan suka-suka dia ya. Dia kan mau bergerak kan dia terserah-serah dia ya. Mau caranya gimana, mau apapun. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian dia itu justru gini, dia bisa melakukan segala-galanya, dia bisa kerjakan semua sendiri. Tapi dia manggil loh, dia manggil Anda dan saya. Dia ngajakin kita. Murid-murid Yesus dapat a sign gitu, bahwa apa? Dipanggil. Abraham ya kan, dapat tanda, apa tanda? Dipanggil. Israel dapat tanda, tandanya apa? Dipanggil. Walaupun dipanggil berkali-kali gak denger-denger, susah ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah terus saya ingat gini. Kalau kakak-kakak saya nih ya, waktu kita mau liburan, pernah waktu itu kita liburan satu keluarga besar, terus kemudian kita tuh janjian misalnya, oke kita akan berangkat naik mobilnya iring-iringan gitu kan, beberapa mobil, terus kita akan berangkat jam sekian gitu. Nah jadi ini anak-anak kecil yang dikasih tahu, ayo ya siap-siap ya kita akan berangkat jam sekian gitu. Nah kalau kadang-kadang jamnya, kadang kita suka berangkat tuh misalnya jam 12 atau jam 12 malam gitu ya, atau jam 1 subuh gitu untuk kadang-kadang beat the traffic gitu supaya waktu jalanan masih sepi kita bisa jalan. Nah waktu itu Bapak Ibu kan jamnya anak-anak untuk tidur kan pasti gitu. Cuman gini, karena orang tuanya mau berangkat, seluruh keluarga ini mau berangkat, maka anak-anaknya akan dipanggil dan dibangunin. Ya kan dijanjiin, nanti ya kita akan berangkat jam 1 subuh gitu. Kamu tidur dulu, nanti kamu dibangunin ya. Waktu kamu dibangunin kita berangkat sama-sama. So Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang tua kepada anaknya itu aja dibangunin dan dipanggil, apalagi dengan Tuhan. Nah seringkali Tuhan itu memanggil dan dia itu mau bangunin kita. Hei nak ayo bangun, yuk kita mau jalan nih, kita mau gerak nih. Nah buat kita kadang, aduh jam 1 subuh gak mau. Ya kan saudara, kadang anak kecil kan gitu kan, gak mau gitu. Terus gimana, mau gak ikut? Ya kan kita semua mau ke Bali nih, gak ikut loh, yakin nih di rumah sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara sekarang anak kecil gitu, nah kita gitu, gak mau. Tapi terus kemudian gini, Tuhan itu
nggak bawa hidupku kemana-mana. Ikut Tuhan tuh bosen, nggak ngapa-ngapain. Lah karena apa saudara? Kita diajak, kita dipanggil, kitanya ngerontak, kita bilang kita nggak mau. Nah sehingga gini, Tuhan itu segitu baik dan sayangnya kepada Anda dan saya. Waktu dia mau melakukan sesuatu, dia itu manggil kita loh. Dia itu ngajakin kita lewat macam-macam hal. Lewat pesan firman-Nya, lewat leader rohani, lewat kawan, lewat keluarga, lewat teman komsel, lewat Anda diajak. Ayo mau ikut bantuin ini. Ayo mau ikut nggak ngelakukan 1, 2, 3. Ayo kamu coba dulu lah. Itu loh Bapak Ibu Saudara sekalian, dia itu ngajak. Nah sehingga bukalah hati dan pikiran kita. Jangan cepet-cepet ngomong, oh enggak. Oh enggak. Oh aku nggak bisa, oh aku nggak siap, nggak gini, nggak gitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, let's be open. Jangan sampai kita kelewatan nih pas dia lagi manggil. Lewat apapun itu bentuknya. Ibarat kalau orang tua gitu ya, tapi saya yakin kayak orang tua, saya nggak tahu sih, at least saya ngelihat kakak-kakak saya, aduh orang tua yang luar biasa ya, nggak mungkin lah anaknya ngerontak-rontak terus ya udah kamu ditinggal ya kita semua ke Bali bye, kayaknya nggak mungkin gitu sih ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kayak kalau ketinggalan anaknya apa? Nangis kan, teriak-teriak gitu, papa mama jahat aku nggak diajak. Nah Bapak Ibu Saudara jangan sampai kemudian kita jadi kayak gitu sama Tuhan, gitu. Nah jadi dia berjanji, yes siap, kita siap atau kita nggak siap dia gerak. Tapi kerennya adalah gini, kita siap atau kita tidak siap dia manggil. Dia ngajak kita. Gitu. Nah oleh karena itu let's be open. Yuk kita tuh terbuka gitu sama apa yang Tuhan mau lakukan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian adalah gini, dia bergerak like only he can. Oke, dia bergerak dengan cara yang hanya dia bisa lakukan. Oke, kita ketikkan sama-sama di kolom komen kita, dia bergerak dengan cara yang hanya dia bisa lakukan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, caranya Tuhan itu menyatakan diri itu luar biasa banget dan itu macem-macem. Dan mungkin kita sendiri nih sebagai anak-anaknya, dia akan punya cara yang khusus mungkin, yang spesifik buat Anda. Dia akan punya cara yang khusus spesifik untuk bicara dengan saya. Dia akan punya cara yang khusus dan spesifik untuk bicara dengan orang yang lain lagi. Karena apa, kita diciptakan mungkin dengan personality yang beda dan dia tahu cara berkomunikasi dengan anaknya masing-masing satu persatu. Nah apalagi kalau kita lihat di kisah para rasul ya, bagaimana Tuhan itu bergerak membawa Roh Kudus kepada setiap manusia. Dia curahkan Roh Kudus itu untuk tinggal di dalam setiap hati kita. This is so incredible. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan cara dia melakukan waktu itu di pencurahan Roh Kudus yang pertama. Orang-orang ini ngumpul di loteng, mereka lagi berdoa dan segala macam, terus tiba-tiba Roh Kudus tercurah dengan cara yang demikian. Atau juga terus kemudian waktu di zamannya Elia, Tuhan bergerak dengan waktu itu dia mendatangkan api, dia hanguskan semua korban itu dan seterusnya. Atau kemudian kalau Yunus caranya apa? Dia harus masuk ke dalam perut ikan dulu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus kemudian he moves in the ways that only he can. Dia bergerak dengan cara yang emang hanya dia bisa lakukan. Gitu. Nah sehingga saya rasa kadang-kadang gini, kadang-kadang kita tuh ya berdoa, mendoakan gitu. Kayak tadi yang barusan kita lakukan, kita mendoakan kan si A, si B, mungkin anggota keluarga kita atau kita ngedoain anak kita gitu. Beberapa minggu yang lalu di permohonan doa di Worship and Word saya tahu ada seorang orang tua yang berdoa untuk anak-anaknya, tolong gini. Nah seringkali kan gini, kita nganggapnya aduh pokoknya ya anakku tuh harus A gitu. Anakku tuh harus ini pokoknya gitu. Dan kita kira caranya cuman itu. Tapi caranya Tuhan berkomunikasi dengan setiap anak-anaknya itu masing-masing. Kadang-kadang beda dari apa yang kita expect. Kadang-kadang beda dari apa yang mungkin kita bayangkan. Beda dari apa yang kita kira itu dalam tanda kutip benar. But he moves like only he can. Dia bergerak dengan cara yang hanya dia bisa lakukan. Dan dia akan melakukan apa saja Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memanggil siapapun itu, Anda, saya, anggota keluarga kita, whoever that may be. Supaya apa? Orang makin mendekat sama Tuhan.
Orang makin cari Tuhan sungguh-sungguh. Orang makin menyadari siapa Tuhan buat hidupnya. Orang makin tersadar dan berbalik dari dosanya atau dari jalannya yang keliru. Orang makin bertumbuh dalam kebenaran dan merdeka dalam kebenaran. So he moves in the ways like only he can. Dan kadang-kadang mungkin ada kalanya kita mesti bersandar pada caranya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang seringkali akan lebih efektif daripada cara kita atau apa yang kita kira benar. So bersyukur banget bahwa siap atau gak siap dia bergerak. Ya, waktu dia bergerak dia manggil kita. Dan dia bergerak dengan cara yang hanya dia bisa lakukan. Dan yang terakhir kita perlu ingat bahwa dia bergerak dan dia akan selalu bergerak. He moves and he will always move. So dia gak akan nunggu sampai apa dulu. Dia gak akan nunggu sampai ini dulu. Nunggu sampai itu dulu. Enggak. Tapi dia bergerak karena waktu itu ada dalam kuasanya. Ya gak sih? Time is in his hands. Waktu itu ada dalam kuasanya Tuhan. Nah sehingga gini. Kalau tadi kita diberitahu bahwa dia selalu bergerak. Dia manggil kita dan dia bergerak dengan caranya. Dan dia ngajak kita. Hayulah kita ikut. Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan kita diam-diam nunggu, apalagi ini mumpung lah di awal tahun ya, biasanya awal tahun tuh kan orang pada resolusi tahun baru ya kan, atau kayak apa yang mau kita lakukan, kita lihat tahun baru as a new beginning. Mumpung nih masih lagi tahun baru, Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk kita jangan diam-diam nunggu-nunggu, nanti kalau aku udah bla bla bla, nanti kalau aku 1, 2, 3, nanti kalau keadaannya lebih ini 1, 2, 3. Ini yang terus kemudian membuat kita ngerasa gitu tuh loh, kok hidup kok gak kemana-mana ya gitu. Nah sehingga he is in control of everything. Dan dia tuh mau ngajak kita. Bapak Ibu Saudara sekalian. So yuk di tahun yang baru ini marilah kita itu makin aware dengan ini. Kegerakannya Tuhan. The move of God. Let's involve ourselves in it. Yuk kita tuh libatkan diri kita di dalamnya. Izinkan Tuhan itu bergerak lagi di dalam hidup kita. Dan juga gini, izinkan dia bergerak lagi melalui setiap kehidupan kita. Yuk kita sediakan diri. Gitu. Yuk let's build and fight untuk kehidupan pribadi kita. Let's build and fight untuk keluarga kita. Let's build and fight untuk karir kita. Let's build and fight untuk pelayanan kita. Untuk kehidupan rohani kita dan semua area kehidupan kita. Saya berdoa ini bukan hanya menjadi topik doa yang tadi kita ucapkan, atau menjadi kayak selfish reasons buat kita. Tapi ini sungguh-sungguh mencelikkan kita dan membuat kita semua bisa semakin melek mata kita bahwa hey, Tuhan itu selalu bergerak loh. He's always on the move. He's always moving. Ya kan, kita sadar atau nggak sadar dia bergerak. Kita tahu atau nggak tahu dia tetap bergerak. Dan kita siap atau nggak siap dia bergerak. Dan waktu dia bergerak dia panggil kita. Dan dia bergerak dengan cara yang hanya dia bisa lakukan. Dan dia akan selalu bergerak. Jadi di tahun ini, yuk kita ikuti kegerakannya Tuhan. Izinkan dia bergerak di dalam kehidupan kita. Dan melalui setiap kehidupan kita. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, thank you. Kalau Engkau tuh selalu bergerak Tuhan. Engkau gak tergantung kondisi, Engkau gak tergantung keadaan, Tuhan gak tergantung pandemi atau enggak, Tuhan gak tergantung PPKM atau enggak, Tuhan gak tergantung dengan kondisi yang lain, but time is in your hands. Engkau awal dan Engkau yang akhir, dan Tuhan Engkau gak ditentukan atau dibatasi oleh apapun. Dan thank you bahwa kami siap atau kami gak siap, Tuhan itu akan selalu bergerak. Tapi kami lebih bersyukur lagi bahwa Tuhan itu manggil kami. Tuhan mau melibatkan kami. Tuhan mau involve kami dalam apa yang Tuhan mau kerjakan. Dan thank you kalau Tuhan bukan bergerak menurut apa maunya kami Tuhan. Karena kami manusia, we're not that smart. Tapi Tuhan bergerak like only you can. Dan Kau akan selalu bergerak ya Tuhan. So biar di awal tahun ini, di awal tahun 2022 ini kami menyediakan hati kami sekali lagi buat Tuhan. Kami menyediakan diri kami sekali lagi buat Tuhan. Tuhan biar ini bukan hanya menjadi sebuah resolusi tahun baru yang ingin kami lakukan atau apapun itu. Tapi biar kami menemukan diri kami availing ourselves, saying yes to you. Menjawab Engkau dengan ya Tuhan. Bukan nanti, bukan tunggu, bukan ini, bukan itu.
Tapi kami menjawab, ya Tuhan. Waktu Tuhan ngajakin kami saying yes to you. Dan Tuhan buat mungkin sebagian dari kami, berikan kami keberanian. Buat sebagian dari kami mungkin it's a scary thing to do. Tapi Tuhan berikanlah kami keberanian. Give us that boldness, give us that courage. Tuhan untuk mengikuti Engkau. Karena mungkin kadang-kadang kami takut, kami ragu karena kami gak tahu apa yang akan terjadi. Tapi ingatkan kami Tuhan. Yang kami ikuti adalah pribadi Tuhan yang hidup. Tuhan yang pasti. Kami gak tahu, tapi Tuhan tahu. Kami gak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi Engkau pegang hari esok. Sehingga saat kami mengikut Engkau, saat kami bergerak bersama dengan Tuhan, hanya kepastian kami miliki dan kepastian itu adalah pribadi Yesus. Terima kasih ya Tuhan, biar ini menjadi kekuatan kami, biar ini menjadi motivasi buat kami. Biar Roh Kudus-Mu sendiri yang terus berbicara buat kami dan menuntun setiap langkah kehidupan kami sepanjang tahun 2022 ini Tuhan. We cannot wait to see apa yang Tuhan akan kerjakan, cara Tuhan akan bergerak. Kami tahu it's gonna be so amazing dan kami akan melihatnya, mengalaminya dan lagi kami akan berkata, sungguh Engkau tuh luar biasa dan dahsyat bagi setiap kehidupan kami. Dipermuliakanlah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you everybody. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa hari Minggu. Sampai jumpa di any kind of AOC online service. God bless.